Bab 1745. Qiu Hai, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan. Insiden ini telah membuat Patriark khawatir. Jika Anda terobsesi dengan itu, Patriark akan menekan Anda secara langsung. Fang Lao menyipitkan matanya, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Harta karun kota terkait dengan urusan keluarga mereka. Chen Ye, yang berada di samping, tampak sedikit cemas. Dia tahu kekuatan Qiu Hai, dan dia sama sekali bukan lawan dari Patriark. Setelah Qiu Hai selesai, dia juga akan mati bersamanya. Chen Ye, bisakah kamu membantuku bertahan selama setengah jam, ketika aku selesai memurnikan kristal es berusia 1000 tahun, ketika Qiu Tian ada di sana, jangan takut padanya. Begitu suara Qiu Hai jatuh, mulut Chen Ye menunjukkan senyum masam. Tertunda selama setengah jam, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Orang tua di sini bisa menekannya sesuka hati. Ini baik. Chen Ye mengertakkan gigi dan setuju. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Qiu Hai. Begitu Qiu Hai kalah, dia juga akan mati. Qiu Hai melirik Chen Ye, tidak tahu apa yang dia pikirkan, lalu duduk bersila dan memurnikan kristal es berusia 1000 tahun. Ketika dia sedang memperbaiki, Shen Yan mengamati Chen Ye, dan jika situasinya tidak benar, dia hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu. Qiu Hai sangat membenci Qiu Tian, tetapi dia juga tahu bahwa tanpa kekuatan, dia akan mati dengan menyedihkan. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, dan napas abadi keluar dari tubuhnya, tetapi ini masih jauh dari cukup. Melawan Dewa Roh Binatang, sudah waktunya bagimu untuk mengambil tindakan juga. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pasti akan ditekan dalam waktu kurang dari 3 napas. Pada saat ini, aura kekerasan mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, napas Chen Ye menembus langsung ke tingkat penciptaan setengah langkah. Wajahnya mengerikan, dan energi spiritual kekerasan akan meledak di tubuhnya. Jika bukan karena tubuh abadi, tubuhnya saat ini tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Setengah langkah keberuntungan sekarang adalah batas terbesarnya. Jika dia melanggar langkah lain, tubuh Chen Ye akan langsung patah. Chen Ye mengepalkan pedang iblis darah di tangannya dan menatap Fang Lao dan yang lainnya dengan dingin. Terobosan gila membuat Fang Lao sedikit terpana, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Bahkan jika dia menerobos ke Yang Mulia Abadi setengah langkah, dia masih seekor semut di depannya. Li Ling, kamu pergi dan singkirkan dia. Fang Lao berkata kepada seorang pria parubaya di sebelahnya. Tidak peduli bagaimana dia juga merupakan puncak dari alam ciptaan, dan dia tidak bisa menghadapi junior. Kekuatan roh ikan mas telah mencapai ranah penciptaan, dan bukan masalah untuk menghancurkan Chen Ye. Chen Ye memandang Li Ling, dan menemukan bahwa setengah dari pipinya bersisik, yang terlihat sangat menakutkan. Li Ling keluar dan menatap Chen Ye dengan tatapan menghina. Jika Fang Lao tidak berbicara, dia tidak akan terlalu malas untuk berurusan dengan sampah semacam ini. Semut manusia, memberimu kesempatan untuk bunuh diri di depanku, dan meninggalkanmu mayat utuh. Chen Ye menunjukkan cibiran, menatap Li Ling seperti orang bodoh. Kekuatanmu, jika kamu ingin aku bunuh diri, itu tidak layak. Dia berada di alam primordial pada awalnya dan bisa bertarung di alam keberuntungan. Sekarang, dengan bantuan kekuatan roh petarung binatang, dia secara alami perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatannya. Semangat ikan mas saat ini benar-benar tidak mumpuni. Saya melihat Anda sedang mencari kematian. Tatapan kejam melintas di mata Li Ling, dan seluruh orang itu benar-benar marah. Dia adalah eksistensi di alam ciptaan, dan dia dihina oleh semut ras manusia. Tak termaafkan. Klan laut memiliki keunggulan alami di laut, dan saya melihat sosoknya menghilang tepat di sampingnya. Mata Chen Ye menatap tajam, dan tiba-tiba melihat riak aneh di laut. Memotong. Roh ikan mas tidak terlihat, tetapi di laut, ia dapat menggunakan air laut untuk menyembunyikan sosoknya. Lengan terangkat, nafas pedang Gorevian meledak dengan liar, dan niat pedang abadi meletus dengan liar. Cahaya pedang yang ekstrim, seperti raungan yang menggelegar, dipenggal. Energi pedang yang menakutkan menembus air laut, dan Fang Lao sedikit mengernyit ketika melihat pemandangan ini. Ledakan. Tusuk itu. Sebuah pedang menebas perut roh ikan mas, cahaya pedang menembus tubuhnya secara langsung, dan darah merah memercik. Sosok Qiu Tian muncul, wajahnya pucat, dan sepasang mata terkejut menatap Chen Ye. Bagaimana Chen Ye menemukan sosoknya? Tidak hanya itu,
tubuh fisiknya dapat dibandingkan dengan monster, dan kekuatannya bahkan di alam ciptaan. Bukan hanya dia, tetapi juga klan laut yang menonton di sampingnya tercengang. Chen Ye baru saja menggunakan kekuatan eksternal untuk melukai roh ikan mas. Omong kosong manusia, aku ingin kamu mati. Setelah kejutan singkat, seluruh orang menjadi marah, dan ada puluhan ribu prajurit yang menonton dari belakang. Wajahnya benar-benar hilang. Semua ini karena Chen Ye. Tidak bisa dimaafkan, dia harus membiarkan Chen Ye mati hari ini sebelum dia merasa malu. Chen Ye tidak memiliki terlalu banyak pikiran di dalam hatinya, dia harus mengulur waktu. Membunuh. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan karena dia sudah bermusuhan dengan klan laut, tidak ada ruang bagi keduanya untuk tenang. Seni pedang es. Chen Ye meraung, dan hukum es pecah pada saat ini. Dikelilingi oleh kristal es, hukum esnya telah mencapai tingkat yang menakutkan saat ini. Air laut mengembun menjadi es batu, dan energi pedang es membuat mereka merasa kedinginan. Para prajurit di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, hawa dingin ini terlalu dingin. Kulit Liling sangat berubah, dia merasakan krisis yang fatal, hanya ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa kakinya membeku, dan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membekukan seluruh tubuh. Tusuk itu. Chen Ye mengayunkan pedangnya ke bawah, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan dengan pedang terpotong, sosoknya menghilang di tempatnya. Ledakan. Saat cahaya pedang menyentuh roh ikan mas, itu meledak tiba-tiba, dan es batu di tubuhnya meledak. Tidak ada darah di sekujur tubuhnya, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Satu pukulan membuatnya terluka parah. Saat ini, matanya penuh ketakutan, dan dia tidak ingin terus bertarung, dia hanya ingin melarikan diri. Begitu idenya muncul, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya pedang. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Suara dingin Chen Ye masuk ke telinganya. Kelos 1K. Sebuah kepala berguling, dan darah menyembur keluar, menetes ke pipinya. Sebuah pedang jatuh dan langsung memotong kepala roh ikan mas. Liling tidak lemah, jika dia memperhatikan Chen Ye di awal, dia tidak akan pernah mati secara tragis. Setidaknya ada kemampuan memutar tertentu. Saat Chen Ye membunuh roh ikan mas, ada kegemparan instan. Para prajurit di belakang berbisik dan menatap sosok Chen Ye dengan sedikit ketakutan di matanya. Bahkan beberapa prajurit, kaki mereka gemetar. Pembangkit tenaga listrik dari alam penciptaan mati dengan mudah. Pengadilan kematian. Fang Lao langsung marah, dan roh ikan mas adalah kekuatan tempur yang baik, dan benar-benar mati di depan semut ras manusia. Pada saat ini, Chen Ye mendongak, alisnya terkunci rapat, saat Fang Lao bergegas. Sosoknya mundur dengan gila, dan di puncak alam penciptaan, dia tidak bisa membunuhnya. Bos Fang melambaikan tangannya, dan sebuah pola besar muncul di atas kepala Chen Ye. Pola susunan ini ditutupi dengan pola hijau, dan napas tertekan muncul di hati Chen Ye. Bab 1746. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pola arai membuat suara berdengung, dan napas langsung mengunci Chen Ye. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dan dia melangkah maju untuk melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ada kekuatan kurungan yang sangat besar pada pola ini, dan itu tidak bisa bergerak sama sekali. Memotong. Karena tidak ada cara untuk mundur, Chen Ye memutuskan untuk menerobos dengan kekuatan. Chen Ye mengangkat pedang iblis darah di tangannya, dan niat pedang abadi meletus dengan liar. Tusuk itu, tusuk itu. Pedang Qi menjadi padat, mengembun di sekelilingnya, pedang Qi terjalin, dan niat bertarung abadi di tubuhnya meletus dengan liar. Pedang ini bersumpah untuk menembus langit. Pola hijau terus turun, dan napas represif membuat tubuh Chen Ye bergetar. Memotong. Begitu tangan besar Chen Ye jatuh, dia tiba-tiba menebas, dan dia ingin menebas 9 hari dengan satu pedang. Ledakan. Pada saat kontak antara keduanya, ki pedang terus menghilang, tetapi pada polanya, tidak ada satupun retakan yang muncul. Pola formasi kental Fang Lao luar biasa dalam pertahanan. Chen Ye mengerutkan kening, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, setelah benar-benar ditekan, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Semut manusia, jangan berjuang, kamu tidak bisa menghancurkan formasi ilahi 10.000 tahunku. Mata Fang Lao menyipit sambil tersenyum, dan dia ingin mematahkan polanya, bagaimana mungkin.
Bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak alam penciptaan perlu membombardir mereka dengan seluruh kekuatan mereka selama 1 jam. Ada tatapan gila di mata Chen Ye, dia tidak boleh ditekan di sini. Ketika Qiu Hai melarikan diri, bagaimana dia bisa peduli dengan hidup atau matinya? Chen Ye menyingkirkan pedang iblis darah, mengangkat lengannya tiba-tiba, dan meletakkan sepasang telapak tangan yang tidak terlalu murah hati pada polanya. Ledakan. Tubuhnya terus turun, urat biru di lengannya meledak, dan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kelas 1K. Sulit dipercaya. Fang Lao mencibir, berat pola itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung Chen Ye. Jika itu adalah puncak dari alam penciptaan, itu hampir sama. Apa? Chen Ye meraung marah, lengannya sudah berdarah. Lengannya ditekuk, kepalanya dimiringkan, dan matanya penuh kegilaan. Bangun! Raungan gila Chen Ye, keinginan abadinya, dengan paksa mendukungnya. Dia benar-benar tidak bisa jatuh di sini. Dia masih harus menekan sebuah era, dan orang-orang yang menggertaknya di awal belum membalas dendam. Saya memiliki kesombongan yang pantang menyerah, pola susunan kecil, berikan kepada saya. Chen Ye meraung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu di benaknya, dan ada ledakan di tubuhnya. Apakah itu niat pedang abadi atau kehendak abadi? Yang dibutuhkan adalah hati yang tak terkalahkan. Bagaimana situasinya? Fang Lao menemukan bahwa pola formasinya perlahan meningkat. Ini. Mulut Fang Lao berkedut tak terkendali. Bagaimana bisa? Dari mana monster itu berasal? Pada saat ini, klan Laut runtuh. Mereka telah melihat banyak bakat yang tak tertandingi, tetapi dibandingkan dengan Chen Ye, mereka merasa bahwa mereka bahkan bukan satu jari. Lengan Chen Ye terus tegak, dia mengangkat kepalanya, dan menatap Hai Klan dengan mata merah darah. Ketika Fang Lao dan yang lainnya melihat mata Chen Ye, hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Mata macam apa mata ini, seperti iblis dari Jeoyu, tanpa emosi apapun, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena kamu menyukai pola arai, mengapa kamu tidak mencoba kekuatannya? Chen Ye menyeringai, dengan senyum yang menyedihkan, tetapi niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Keluar dari sini. Chen Ye menggunakan semua kekuatannya, lengannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan melemparkan pola di atas kepalanya secara langsung. Persetan. Semua orang memarahi, melihat sejumlah besar pola terbang ke arah mereka, sepasang anak sapi gemetar, mereka tidak tahan lagi dan melarikan diri dengan panik. Jika pola ini mengenai mereka, mereka akan menjadi gumpalan daging bahkan jika mereka tidak mati. Panggilan. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, dan sepasang tangan gemetar akan terbelah. Perang. Meskipun tubuhnya sangat sakit, dia tidak punya pilihan selain terus berjuang. Sekarang di antara mereka berdua, bukan lagi kematianmu atau kematianku. Chen Ye mengeluarkan 10 senjata ilahi dan 2 tentara ruang waktu, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Suara mendesing. Ribuan tentara meledak. Bersenandung. Ada aura menakutkan yang datang dari 10 dewa Hedao dan 2 prajurit ruang waktu. Seluruh laut bergetar samar, membentuk puting beliung di sekitar Chen Ye. Daerah sekitar ledakan itu dipenuhi dengan darah tak terbatas, darah merah, dan hidung tajam yang tidak normal. Ah, kau binatang kecil. Fang Lao tidak tahan lagi, dan sosok seluruh orang bergegas langsung. Untuk menghadapi semut ras manusia, dia bahkan kehilangan kekuatan besar dari alam keberuntungan. Bahkan jika ada banyak klan laut yang kuat, mereka tidak bisa tidak kalah seperti ini. Fang Lao menembak dengan aura mengerikan, tapi Chen Ye tidak berpikir untuk melawannya sama sekali. Untuk menghadapi keberadaan puncak alam penciptaan secara langsung, ini benar-benar keberadaan kematian. Sekarang dia hanya perlu menahan Fang Lao, dan ketika Qiu Hai memurnikan kristal es berusia 1000 tahun, dia secara alami akan menekan semuanya. Meskipun Chen Ye tidak terburu-buru, Fang Lao sedang terburu-buru. Jika dia menunggu Patriark datang dan melihat bahwa dia bahkan tidak dapat menangkap semut manusia, wajah apa yang dia miliki. Fang Lao menunjukkan momentum putus asa, setiap gerakan adalah gerakan pembunuh, tetapi Chen Ye sudah bersiap untuk itu, seperti Loah. Jangan saling memberi kesempatan sama sekali. Tiba-tiba. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh Chen Ye dan Fang Lao tiba-tiba berhenti bergerak. Seluruh orang di penjara. Tidak baik. Pembangkit tenaga alam aperture bintang. Bahkan Penatua Fang tidak dapat memenjarakannya,
satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pembangkit tenaga listrik dunia Aperture Bintang menembak. Fang Tua, kapan semut ras manusia tidak bisa menyelesaikannya? Pada saat ini, ada suara acuh tak acuh, dan seorang pria parubaya muncul di samping Fang Lao. Pertama kali Chen Ye melihatnya, dia merasa tak terduga. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik di Star Aperture Realm, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan dengan bantuan kekuatan besar dari pemakaman reinkarnasi. Bagaimanapun, kuburan reinkarnasi juga memiliki keterbatasan. Patriark, orang tua. Wajah Fang Lao malu, dan seluruh pipi orang itu kesakitan. Dia adalah puncak dari alam penciptaan, tetapi dia tidak mampu mengalahkan semut ras manusia. Wajah tua semuanya hilang. Qiu Hai, mengapa kamu masih terobsesi? Sebuah kata membuat Chen Ye menyemburkan seteguk darah, dan tidak ada darah di wajahnya. Qiu Hai berdiri di depan kristal es milenium dan menatapnya dengan sepasang mata yang dalam. Terobsesi. Hahaha. Kamu menekanku di penjara es selama ribuan tahun, dan kita hidup atau mati. Qiu Hai melirik Chen Ye, menunjuk satu jari, dan seberkas cahaya jatuh langsung ke tubuhnya. Chen Ye memutar tubuhnya dan datang tepat di belakang Qiu Hai. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dipulihkan Qiu Hai. Yang hanya Qiu Hai yang bisa bersaing. Hei, karena kamu sangat terobsesi dan menyerahkan harta kota, aku bisa meninggalkanmu satu mayat utuh. Begitu suara Qiu Tian jatuh, seluruh tubuhnya bergegas. Suasana menakutkan membuat Chen memiliki perlawanan sama sekali. Jika kamu bisa pergi, pergilah. Ini dendam pribadiku. Setelah Qiu Hai selesai berbicara dengan Chen Ye, dia berbalik dan bergegas.